Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Hari ini aku mau bahas satu kasus tentang hilangnya seorang anak perempuan di Rusia. Orang tuanya tuh dituduh sebagai pelakunya. Tapi setelah 20 tahun, anak perempuan ini ketemu lagi teman-teman. Nah kira-kira tuh apa sih yang terjadi sama dia? Apa benar ya orang tuanya itu adalah pelakunya? Langsung aja yuk kita bahas. Di video kali ini aku bakalan membahas kisah dari seorang anak perempuan di Rusia yang bernama Yulia Moisenko. Sekali lagi mohon maaf kalau aku ada salah pengucapannya teman-teman, karena nama-nama orang, nama tempat dalam video ini itu kebanyakan dalam bahasa Rusia. Jadi aku nggak tahu tepatnya gimana pengucapannya, aku usahain yang sebaik mungkin. Yulia ini adalah anak dari Viktor dan Lyudmila. Dia juga punya kakak perempuan yang bernama Nija. Mereka tinggal di Minsk, Belarus. Rumah keluarga Moisenko di Rusia ini sangat dekat dengan stasiun kereta api. Karena itu mereka memang sering banget nih jalan-jalan keliling-keliling pakai kereta api. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1999, Yulia dan ayahnya Viktor, jadi mereka berduaan aja nih, mereka mau mengadakan liburan singkat gitu loh. Jadi niatnya mereka bakal naik kereta, terus mereka bakal mengunjungi desa-desa yang ada di sekitar sana, lihat-lihat tempat-tempat yang indah di sana, terus pulang lagi gitu. Terakhir mereka itu berhenti di sebuah desa, sebuah daerah yang bernama Asipovichi yang masih ada di Belarus juga. Dari sana ke rumah mereka tuh sekitar 1 jam perjalanan. Udah deh, akhirnya mereka dari sana naik kereta, niatnya mau pulang nih. Nah saat itu ayahnya Yulia ini sempat sudah minum alkohol, jadi keadaannya tuh sudah agak mabuk ya teman-teman. Dan menurutku ini kayak ceroboh banget ya, mau bawa anak pergi gitu jalan-jalan tapi malahan minum alkohol. Udah deh tuh mereka berdua masuk ke dalam kereta. Pas di dalam kereta itu Viktor sang ayah tertidur teman-teman, karena memang dia sudah minum alkohol kan, udah ngantuk berat gitu, nggak bisa ditahan, ketiduran tuh dia. 15 menit dia tidur, terus dia kebangun, dan pada saat dia bangun Yulia udah nggak ada di sana. Dia udah nggak bisa nemuin Yulia dimanapun. Ayahnya mulai panik banget. Dia cari di dalam kereta, tanya sama orang-orang, tapi nggak ada yang tahu. Dia cari, dia turun kan di stasiun itu. Dia turun, pas turun dia cari-cari lagi. Aduh gimana nih? Dia balik lagi ke stasiun sebelumnya. Dia cari Yulia lagi, tapi nggak ketemu juga. Pastinya saat itu ayahnya panik banget sih, karena kan Yulia juga saat itu baru berumur 4 tahun. Dia benar-benar masih kecil banget. Ayahnya waktu itu berpikir seperti ya bisa jadi ini anak nyasar kali ya, nggak tahu jalan atau gimana nih gitu loh. Akhirnya dia menghubungi polisi. Laporan ini langsung cepat direspon sama pihak kepolisian dan pencarian pun dimulai. Poster disebar di mana-mana, ditempel di berbagai tempat umum, dikasihin juga ke orang-orang kalau misalkan ada yang ngeliat, ada yang tahu informasi tentang Yulia tuh ya bisa hubungin polisi atau hubungin keluarganya. Polisi juga tanya-tanya sama para penumpang yang ada di dalam kereta, para penumpang yang ada di stasiun, tapi nggak ada dari mereka yang melihat Yulia. Sama sekali nggak ada tanda-tanda keberadaan Yulia. Awalnya polisi tuh curiga gitu, kalau hilangnya Yulia ini ada hubungannya dengan ayahnya, karena orang-orang di dalam kereta tuh bilang nggak ada yang ngelihat Yulia gitu di sana. Mereka ditanya, emang tapi tadi dia masuk ke kereta sama anak kecil nggak gitu kan? Tapi orang-orang di sana juga nggak pada merhatiin, mungkin mereka juga sibuk sama urusannya masing-masing ya. Yang bikin polisi lebih curiga lagi pada saat nemuin Viktor di stasiun kereta itu, merespon laporan kehilangan Yulia. Viktor itu di bajunya ada noda darah teman-teman, dan polisi tanya kan sama Viktor, itu kok ada noda darah di baju kamu, itu kenapa, dari mana darah itu munculnya? Dan Viktor bilang, aku juga nggak tahu Pak Polisi, aku juga nggak ingat. Jadi karena Viktor ini mabuk, dia nggak ingat apa yang terjadi sampai ada darah di bajunya. Apa dia berantem sama orang lain atau gimana, dia nggak tahu. Tapi akhirnya darah itu dites ya sama polisi, tapi itu bukanlah darah Yulia. Setelah itu Viktor dicoret dari daftar tersangka. Polisi juga terus melakukan investigasi untuk mencari Yulia ya teman-teman. Setelah berminggu-minggu Yulia belum juga ditemukan, polisi masih berusaha. Orang tuanya Yulia juga berusaha mencari dia. Ayahnya itu kembali lagi ke
jalur yang dia lewatin sama anaknya yang dia inget, dia tanya sama orang-orang, dikasih fotonya Yulia, kalian lihat nggak sih, sempat lihat anak ini nggak sih, tahu informasi tentang dia nggak sih, segala macam. Tapi nggak ada hasil apapun. Ibunya Yulia juga dengan semangat nyebarin poster ke orang-orang, ke tempat-tempat publik gitu kan, ke stasiun kereta, ke orang-orang di stasiun ini, stasiun itu, sebarin posternya. Di situ ada foto Yulia, ciri-ciri dia, deskripsi, dan juga nomor yang bisa dihubungin gitu. Bahkan orang tua Yulia juga cari di rumah-rumah kosong, di rumah sakit, barangkali Yulia kenapa-napa terus masuk rumah sakit atau gimana lah gitu ya. Sampai 2 tahun mereka melakukan ini, teman-teman. Dan 2 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya. Tapi setelah 2 tahun mereka merasa, aduh, kayaknya mereka harus melanjutkan hidup karena mereka juga masih punya anak yang harus diurusin gitu kan, anak-anak lain. Mereka nggak bisa menyerah begitu aja dengan hidupnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari kota itu ke kota lain. Karena sang ibu, Lyudmila, dia juga bilang nggak kuat ya kalau setiap kali dia ngelihat stasiun kereta yang dekat rumahnya itu dia selalu keingetan sama anaknya Yulia. Jadi dia cari rumah nih di kota lain yang jauh dari stasiun kereta api supaya dia nggak keingetan sama Yulia. Dan setelah bertahun-tahun itu, kasus hilangnya Yulia tuh sempat ditutup sama polisi. 16 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2017, kasus hilang Yulia ini dibuka kembali oleh pihak berwajib karena mereka itu masih curiga nih sama orang tuanya Yulia gitu. Karena memang terakhir kali Yulia terlihat itu adalah saat bersama ayahnya. Dan di satu stasiun kereta, di dalam kereta itu tuh nggak ada orang yang melihat Yulia gitu. Nggak seperti yang diceritakan oleh ayahnya, Victor. Jadi polisi tuh masih rada curiga, masih rada bingung, kok kronologi yang diceritakan oleh Victor tuh kayak nggak sesuai sama apa yang dibilang sama saksi-saksi yang ada di sana gitu loh. Makanya mereka harus menyelidiki lebih dalam lagi untuk memastikan kalau orang tuanya memang bukan pelakunya. Akhirnya kepolisian tuh bilang ke orang tua Yulia, udah gini aja deh supaya lebih yakin lagi nih, kalian ikutin tes kejujuran yuk. Akhirnya orang tuanya Yulia mau, mereka ikut tes kejujuran dan mereka lolos, teman-teman. Pas kasusnya dibuka lagi, ternyata masuk ke media juga nih, teman-teman. 2 tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2019, satu keajaiban terjadi. Akhirnya Yulia itu ditemukan. Setelah 20 tahun, Yulia akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, dia sudah berumur 24 tahun. Dia dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Nah, apa yang sebenarnya terjadi sama dia selama 20 tahun itu, aku bakal ceritain. Kronologi yang mau aku ceritain berikutnya ini menurut pengakuan Yulia ya, teman-teman. Dan kalian harus ingat, Yulia pada saat hilang itu berumur 4 tahun, jadi memang memorinya dia itu masih kabur, nggak begitu jelas gitu ya, nggak bisa terlalu mengingat tepatnya detailnya seperti apa. Tapi menurut Yulia seperti ini. Yang Yulia ingat di hari kejadian, dia itu turun dari kereta ke stasiun bersama seorang pria dewasa. Dan pria ini bilang ke Yulia, kamu tunggu di sini dulu ya. Terus pria itu pergi. Tapi pria itu nggak balik-balik lagi untuk nyamperin Yulia. Dan gak lama kemudian Yulia ini dibawa pergi sama seorang perempuan dan seorang laki-laki, semacam pasangan gitu ya. Diajaklah Yulia ini pergi. Terus diingetannya dia itu tiba-tiba ditinggalin begitu aja di Ryazan, di stasiun Ryazan. Stasiun Ryazan ini lumayan jauh ya dari tempat tinggalnya si Yulia gitu. Sekitar 13 jam perjalanan kalau naik kereta, teman-teman. Jadi emang udah jauh banget tuh. Mungkin kalian bertanya-tanya nih ya, kok beda sih kronologinya dengan apa yang ayahnya ceritain? Kalau ayahnya bilang kan pas hilang itu dia lagi di dalam kereta barengan sama Yulia, terus dia ketiduran, pas bangun tiba-tiba Yulia udah menghilang gitu kan. Tapi kok Yulia bilang dia menghilang dari ayahnya pada saat di luar kereta, pada saat di stasiun, kayak dia ditinggalin gitu ya sama ayahnya, terus ayahnya nggak balik-balik lagi. Dan sampai sekarang pun nggak ada yang tahu pasti kronologi yang mana nih yang benar, karena kan memang saat itu Yulia masih kecil banget, masih umur 4 tahun, memori yang dia dapat tuh baru sebagian-sebagian aja. Dan ayahnya juga saat itu sedang mabuk, jadi dia pun nggak bisa mengingat semua kejadian pada hari itu. Tapi yang jelas, Yulia ditemukan di stasiun Ryazan oleh kepolisian sana 3 minggu setelah dia menghilang. Jadi nggak langsung ditemuin. Nah, makanya itu juga ya, mungkin setelah dia diculik sama tadi cewek cowok itu, banyak yang mengira kalau Yulia ini dijadikan dimanfaatin gitu ya, dijadikan anak untuk mengemis, untuk melakukan ini segala macam. Baru setelah 3 minggu itu nggak tahu ada sesuatu apa, ada masalah apa sama orang yang menculik Yulia itu, terus dia ditinggalin lah di stasiun kereta tersebut. Baru ditemuin sama polisi tuh Yulia di sana. Setelah polisi nemuin Yulia, ditanyakan, kamu namanya siapa? Kamu tinggalnya di mana? Orang tua kamu siapa? Dan Yulia tuh jawab namanya dia Yulia, dia tinggal di
dia tinggal di mana dia nggak jawab sih karena masih kecil ya, dia nggak tahu. Dan tapi dia tahu nama orang tuanya. Dia bilang ke polisi itu nama orang tuanya adalah Victor dan Lyudmila. Jadi ya polisi cuma tahu namanya dia, nama orang tuanya, tapi nggak tahu dia tinggal di mana. Dan polisi itu sama sekali nggak nyangka kalau Yulia ini berasal dari Belarus. Dikiranya dari daerah sana juga gitu. Dan karena polisi nggak bisa menemukan orang tua kandung Yulia, akhirnya mereka membawa Yulia ke sebuah panti asuhan. Yulia tinggal di sana selama beberapa waktu sebelum akhirnya dia diadopsi sama satu pasangan suami istri. Setelah diadopsi, Yulia bercerita ke keluarga barunya kalau dia adalah anak yang hilang dari keluarganya. Dan dia juga ceritain kenapa dia bisa hilang. Nah, menurut pengakuan orang tua angkatnya Yulia tuh sering banget cerita sama orang tuanya kalau dia ingat waktu kecil dia diculik sama seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Mereka berdua itu nyulik Yulia, terus dia tuh dibawa ke gedung-gedung yang banyak pengemisnya, banyak gelandangannya. Dan dia ingat ditinggalin di stasiun Ryazan sama cewek dan cowok yang menculik dia itu. Selama ini Yulia pikir kedua orang itu adalah orang tuanya dia, teman-teman. Jadi Yulia tuh selama ini berpikir kalau orang tuanya nggak menginginkan dia, kalau orang tuanya lah yang meninggalkan dia di stasiun itu. Padahal ya itu penculiknya, bukan orang tuanya. Setelah diadopsi itu, Yulia mengubah nama belakangnya sesuai nama keluarga barunya menjadi Yulia Gorina. Dia sekolah dengan benar sampai akhirnya dia menjadi apoteker di Ryazan. Dia mempunyai 2 saudara angkat dan asal-usulnya dia ini juga nggak pernah disembunyiin sama keluarganya. Jadi memang mereka fair-fairan aja gitu ya. Memang Yulia anak angkat yang sudah mereka anggap sebagai anaknya sendiri. Selama 20 tahun itu Yulia selalu mencari-cari informasi tentang keluarga dia yang sebenarnya. Dan karena saat itu Yulia belum tahu ya gimana kejadian sebenarnya, apa yang terjadi sama dia sebenarnya. Jadi dia tuh sempat curhat sama pacarnya, dia bilang, aduh gila ya, kok bisa sih nggak ada yang cari aku gitu. Kenapa sih orang tua aku sampai nggak menginginkan aku kayak gini, kok aku sampai dibuang kayak gini gitu loh. Akhirnya pacarnya Yulia ini bantuin dia untuk cari-cari informasi yang lebih lengkap, yang lebih tepat gitu ya tentang keluarga Yulia yang sebenarnya, keluarga kandungnya gitu. Pacarnya ini cari informasi di Google, dia cari website-website, dan akhirnya ada website pemerintahan Belarus nih teman-teman. Dan di sana tuh ada berita-berita tentang anak-anak yang hilang di sana. Dan salah satunya adalah berita tentang kehilangan Yulia ini. Hilangnya Yulia 20 tahun sebelumnya. Dan karena tadi yang aku bilang investigasi tentang hilang Yulia itu dibuka kembali, makanya infonya itu ada lagi gitu kan, terdepan lagi tuh di website pemerintahan Belarus. Jadi dilihat nih sama pacarnya, terus dilihat deskripsinya, keterangannya segala macam. Ternyata cocok banget dengan ciri-cirinya Yulia. Dia langsung, what? Itu aku ya? Ada fotonya juga, ternyata itu foto Yulia juga pas masih kecil. Jadi ya akhirnya dia menemukan keluarga dia yang sebenarnya, keluarga kandungnya gitu. Langsung lah Yulia dan pacarnya ini menghubungi kepolisian Belarus. Yulia ceritain semuanya, kisahnya dia ini. Dan sebenarnya dia udah pegang ya nomor telepon orang tua kandungnya, tapi Yulia tuh kayak nggak sanggup, kayak belum siap lah untuk ngomong langsung gitu ke orang tuanya. Karena setelah 20 tahun ya teman-teman, pastinya kan deg-degan banget. Akhirnya polisi Ryazan lah yang menelpon ke orang tuanya Yulia, diceritain semuanya kalau anak kamu yang kamu cari-cari yang bernama Yulia itu ada di sini, ini segala macam diceritain. Apakah kalian mau ketemu? Ya pasti ya, orang tuanya jawab, iya mau lah, mau banget ketemu. Akhirnya mereka janjian lah untuk ketemu. Yulia ditemani pacarnya dan juga orang tua angkatnya bertemu dengan orang tua kandungnya Victor dan Lyudmila. Pastinya ayah dan ibu Yulia seneng banget akhirnya bisa nemuin anaknya, dan mereka juga berterima kasih sama orang tua angkat Yulia karena sudah jagain Yulia selama 20 tahun ini. Ayahnya Yulia, yaitu Victor, dia juga nangis-nangis sampai minta maaf banget sama Yulia karena kecerobohannya dia, Yulia bisa sampai menghilang kayak gini katanya. Dan tuduhan polisi tentang orang tua Yulia yang katanya terlibat ya dalam kasus Yulia, ya berarti itu nggak bener ya teman-teman. Victor dan Lyudmila bilang ke Yulia kalau mereka selalu mencari Yulia, walaupun nggak pernah ada petunjuk apapun, mereka tetap nggak hilang harapan dalam hati. Mereka tahu mereka nanti suatu saat bakal menemukan Yulia, dan bener aja ya, akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Lyudmila langsung memangku Yulia di pangkuannya seperti anak kecil gitu ya, kayak merasa wah dulu kamu terakhir ibu ketemu kamu tuh di umur 4 tahun gitu kan, dipangku sama dia, dipeluk, dicium-cium. Dan untuk memastikan aja nih teman-teman, kepolisian sana juga melakukan tes DNA, jadi dicocokkan gitu ya apa benar itu mereka adalah anak dan orang tua, dan ternyata hasilnya cocok, mereka benar anak dan
orang tua. Jadi ya nggak ada keraguan lagi. Yulia dan Victor juga pergi ke stasiun terakhir mereka bertemu di hari kejadian, dan di sana Victor kembali menangis, teman-teman meneteskan air mata. Dia bilang sama Yulia, maafkan ayah ya nak, selama 20 tahun kamu jadi menghilang, kamu jadi melalui kehidupan yang nggak tahu gimana, jauh dari ibu dan ayah karena kecerobohan ayah. Ayah menyesal banget katanya. Dia sampai nangis-nangis, sampai peluk Yulia, minta maaf semaaf-maafnya gitu. Kesedihan mulai terjadi lagi pas Yulia tuh harus balik lagi ke kota asalnya, karena ternyata ya dia sudah punya anak perempuan yang bernama Christina. Dia juga punya kerjaan di sana, jadi dia nggak bisa meninggalkan kehidupannya di sana ya teman-teman. Sedih juga sih ya, Victor dan Lyudmila tuh nggak bisa bersatu kembali dengan anaknya, tapi seenggaknya mereka udah tahu anaknya baik-baik aja, anaknya dalam keadaan yang sehat, sudah punya cucu juga ternyata mereka kan. Yulia bilang dia mengerti bagaimana rasa sakit hati orang tuanya, karena dia juga sekarang sudah punya anak, jadi dia tahu ya kalau kehilangan anak itu sakit dan pasti sedih banget gitu loh. Tapi Yulia dengan berat hati nggak bisa pindah dekat dengan orang tua kandungnya. Dia harus tetap menjaga anaknya di sana dengan keluarganya, bekerja juga di sana, karena memang selama 20 tahun kehidupannya udah di sana kan teman-teman. Yulia juga bilang dia sangat-sangat mencintai dua keluarganya itu, keluarga kandungnya, begitu juga keluarga angkatnya. Setiap pagi Yulia bakal dapat pesan dari orang tua kandungnya. Jadi si Victor sama Lyudmila nih bakal nanya, Yulia apa kabar pagi ini, gimana cucu nenek kakek, baik-baik aja semuanya segala macam. Dan Yulia juga dapat kasih sayang dari orang tua angkatnya. Jadi ya pada akhirnya happy ending sih ya teman-teman. Kayak dari kisah ini kita tahu ya kalau setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Mungkin lebih hati-hati, lebih waspada gitu ya kalau bawa anak-anak, jangan sampai ceroboh, jangan sampai lalai gitu, apalagi minum alkohol. Ya memang sudah lah, yang sudah ya udah, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran aja buat kita semua gitu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang kasusnya teman-teman? Kayaknya memang butuh banget ya pelajaran ke anak kita ya, apalagi kalau misalkan yang dari mulai dia umur muda, dari mulai dia umur kecil gitu kita ajarin jangan mau diajak-ajak sama orang yang mereka nggak kenal, harus izin dulu ke orang tua gitu kan, jangan terima makanan atau segala macam dari orang yang nggak kita kenal juga, dari orang asing. Ya pokoknya pelajaran-pelajaran kayak gitulah ya, kayaknya emang penting banget nih dikasih tahu ke anak-anak kita ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari hal-hal yang berbahaya, yang menyedihkan kayak gini ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen apa pendapat kalian, jangan lupa like juga, share juga videonya sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar aku bisa tambah semangat upload videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.